Namo Buddhaya, sahabat Dhamma. Apa yang menjadi penghalang utama kebahagiaan kita? Dalam perjalanan hidup kita, ada 3 kekuatan yang mengendalikan kebahagiaan kita. Pada kesempatan ini, kita akan membahas akar penderitaan dan kejahatan dalam hidup manusia, yaitu akusala mula. Dalam Digha Nikaya 3, halaman 275 dan Itiwutaka, halaman 45, dijelaskan terdapat 3 macam akar kejahatan atau akusala mula, yaitu keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha, yang merupakan sumber dari segala tindakan yang merugikan. Ketiga akar ini tidak hanya menghalangi kebahagiaan, tetapi juga membawa kita ke dalam penderitaan yang lebih dalam. Mari kita pahami bagaimana ketiganya bekerja dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Setiap hari, kita semua berhadapan dengan dorongan yang kuat dalam diri. Keinginan yang tak terpuaskan, kemarahan, dan kebingungan yang membuat kita buta terhadap kebenaran. 3 kekuatan ini, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, secara diam-diam mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Bagaimana kita bisa berharap mencapai kebahagiaan dan kedamaian jika akar dari penderitaan ini terus berkuasa dalam diri kita? Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengenali, memahami, dan memutus siklus destruktif ini sebelum mereka menghancurkan kehidupan kita lebih dalam. Akusala mula atau 3 akar kejahatan adalah konsep dalam ajaran Buddha yang menggambarkan 3 penyebab utama dari semua penderitaan manusia. Akar ini bukan hanya merujuk pada tindakan yang salah, tetapi pada kondisi batin yang menyebabkan tindakan tersebut. 3 akar ini menciptakan ketidakpuasan, konflik, dan penderitaan dalam diri kita dan orang lain. Menyadari dan memahami cara ketiga akar ini dalam kehidupan kita adalah langkah pertama menuju kebebasan dari penderitaan dan jalan menuju kebijaksanaan serta pencerahan. 3 akar yang pertama adalah loba atau keserakahan. Loba, yang sering diartikan sebagai keserakahan atau nafsu, adalah keinginan yang berlebihan untuk memiliki sesuatu. Loba muncul ketika kita tidak merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki dan selalu menginginkan lebih. Ini bukan hanya terbatas pada keinginan akan materi atau kekayaan, tetapi juga bisa mencakup keinginan untuk mendapatkan pujian, pengakuan, kekuasaan, dan bahkan kesenangan indrawi. Keserakahan ini bersifat tak terpuaskan. Seberapa banyak pun kita memperoleh, selalu ada rasa kurang, selalu ada keinginan untuk mendapatkan lebih. Pada akhirnya, keserakahan menciptakan ketidakpuasan yang konstan dalam diri kita. Seperti api yang terus-menerus membakar, semakin banyak bahan bakar yang kita tambahkan, semakin besar api keserakahan itu. Dalam kehidupan modern, kita sering melihat contoh loba dalam bentuk ketamakan akan kekayaan materi. Seseorang yang telah memiliki banyak harta tetap tidak merasa cukup dan terus mengumpulkan kekayaan, seringkali tanpa memperhatikan kesejahteraan orang lain. Loba juga dapat terlihat dalam hubungan sosial, di mana seseorang mungkin terus-menerus mendambakan pengakuan atau validasi dari orang lain, merasa tidak pernah cukup dihargai atau dipuji. Loba adalah penyebab dari banyak konflik dan perselisihan, baik dalam skala kecil seperti dalam hubungan pribadi, maupun dalam skala besar seperti perang dan penindasan. Keserakahan juga membawa penderitaan batin karena tidak ada akhir dari keinginan ini. Ketika kita terjebak dalam loba, kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Dan ini menciptakan siklus ketidakpuasan yang tak berujung. Akar kejahatan yang kedua adalah dosa atau kebencian. Dosa atau kebencian adalah akar kejahatan yang kedua. Dosa mencakup berbagai bentuk emosi negatif seperti kemarahan, dendam,
iri hati, dan permusuhan. Kebencian muncul ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika keinginan kita terhalang, atau ketika kita merasa terancam atau disakiti oleh orang lain. Kebencian adalah energi yang merusak. Tidak hanya merusak orang yang menjadi sasaran kebencian, tetapi juga menghancurkan kedamaian batin kita sendiri. Ketika kita dipenuhi dengan kebencian, pikiran kita menjadi gelap dan kita tidak dapat melihat realitas dengan jernih. Kebencian mengaburkan penilaian kita dan mendorong kita untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dosa sering terlihat dalam bentuk kemarahan yang meledak-ledak. Ketika seseorang merasa disakiti atau diperlakukan tidak adil, respon awal yang sering muncul adalah marah atau dendam. Dalam hubungan sosial, kebencian bisa muncul dalam bentuk iri hati terhadap kesuksesan orang lain, di mana kita merasa terganggu atau bahkan marah melihat orang lain berhasil atau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dosa adalah sumber dari banyak penderitaan dalam hubungan antar manusia. Ketika kita membiarkan kebencian tumbuh, kita tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga merusak kedamaian batin kita sendiri. Kebencian adalah seperti racun yang kita minum dengan harapan menyakiti orang lain, tetapi sebenarnya hanya meracuni diri kita sendiri. Akar yang ketiga adalah moha atau kebodohan batin. Moha atau kebodohan batin adalah akar kejahatan yang ketiga. Moha adalah ketidaktahuan atau delusi, ketidakmampuan untuk melihat realitas sebagaimana adanya. Ketika kita dipenuhi dengan kebodohan batin, kita tidak memahami hakikat sejati dari kehidupan, dan kita terjebak dalam ilusi serta kesalahpahaman. Moha membuat kita buta terhadap kebenaran. Ketika kita tidak melihat dengan jernih, kita mudah terjebak dalam keserakahan dan kebencian. Kebodohan batin inilah yang menggerakkan kedua akar kejahatan lainnya. Tanpa kebijaksanaan untuk memahami realitas dengan benar, kita terus-menerus terjebak dalam siklus keinginan dan kebencian. Moha dapat muncul dalam bentuk kesalahpahaman tentang kebahagiaan. Banyak orang percaya bahwa kebahagiaan sejati terletak pada pencapaian materi atau kepuasan indrawi. Padahal, kebahagiaan sejati justru ditemukan dalam kedamaian batin. Moha juga dapat terlihat dalam keputusan yang kita buat berdasarkan ketidaktahuan. Seperti ketika kita membuat pilihan yang hanya membawa penderitaan karena kita tidak sepenuhnya memahami konsekuensinya. Kebodohan batin adalah akar dari banyak penderitaan karena kita terus-menerus menciptakan siklus karma buruk tanpa memahami bagaimana tindakan kita mempengaruhi diri kita sendiri dan orang lain. Hanya dengan memupuk kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam, kita bisa memutus siklus ini. Untuk melepaskan diri dari 3 akar kejahatan ini, kita harus mulai dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Langkah pertama adalah menyadari bahwa keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin ada dalam diri kita semua. Tidak ada yang terbebas dari ketiga akar ini. Namun, kita tidak perlu terjebak dalam siklus negatif tersebut. Dengan latihan dan refleksi, kita bisa mulai mengurangi pengaruhnya dan akhirnya menghilangkan akar-akar ini dari kehidupan kita. Cara paling efektif untuk mengatasi keserakahan adalah dengan melatih kedermawanan. Ketika kita belajar untuk memberi, kita melemahkan kecenderungan kita untuk selalu ingin memiliki lebih. Kedermawanan bukan hanya tentang memberi materi, tetapi juga bisa berupa memberi waktu, perhatian, atau kasih sayang kepada orang lain. Untuk mengatasi kebencian, kita harus melatih cinta kasih atau metta dan pengampunan. Cinta kasih adalah perasaan tulus untuk menginginkan kebahagiaan orang lain, sementara pengampunan membantu kita melepaskan kemarahan dan dendam. Ketika kita berlatih cinta kasih, hati kita menjadi lebih lembut dan kebencian pun perlahan menghilang. Mengatasi kebodohan batin membutuhkan kebijaksanaan dan pencerahan. Kita harus melatih mindfulness dan meditasi untuk memperjelas pikiran kita dan melihat realitas sebagaimana adanya. Dengan memperdalam pemahaman kita
tentang sifat sejati kehidupan, kita bisa melepaskan kebodohan batin dan menemukan kedamaian sejati. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin adalah 3 akar dari semua kejahatan dan penderitaan. Namun, dengan kesadaran dan latihan, kita bisa mengatasi ketiga akar ini dan mencapai kedamaian serta kebahagiaan sejati. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi sangat berharga. Terima kasih telah menyaksikan, dan semoga kita semua bisa melangkah lebih dekat menuju kebijaksanaan dan pencerahan. Sampai jumpa, semoga kedamaian dan kebahagiaan selalu menyertai kita.